Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali saya menjumpai Anda kembali tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 20 September 2020. Tentunya peristiwa yang menarik dari berbagai kawasan selama sepekan ini akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama Silanti Risni, inilah dia Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, ada kabar gembira bagi pelanggan PDAM Banjarmasin. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum mereda, PDAM resmi mencabut kebijakan pemakaian rekening air 10 kubik. Kebijakan itu disampaikan Wali Kota usai menggelar rapat bersama jajaran PDAM Banjarmasin. Sementara itu pula Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin mengapresiasi kebijakan Pemko Banjarmasin yang akhirnya menurunkan tarif kontroversial PDAM, namun juga menyayangkan justru keluar jelang Pilkada Banjarmasin. Kabar gembira juga bakal dirasakan ribuan warga Banjarmasin, khususnya pelanggan air minum PDAM Banjarmasin. Betapa tidak di tengah pandemi COVID-19 ini, perusahaan ini akan mencabut kebijakan pemakaian rekening air 10 meter kubik yang selama ini menjadi beban masyarakat. Setidaknya informasi itu disampaikan langsung Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina usai menggelar rapat bersama jajaran Direksi PDAM Banjarmasin Rabu 16 September 2020. Menurut Ibnu, pencabutan ini dilakukan atas pertimbangan melihat kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Di samping itu juga mengingat adanya aspirasi dari DPRD Kota dan masyarakat saat gelaran reses yang dilakukan. Lebih dari itu, untuk menindaklanjuti imbauan pemerintah pusat agar pemerintah daerah mengambil kebijakan memberikan stimulus ekonomi guna mengurangi beban masyarakat di pelayanan dasar. Melaporkan beberapa hal, diantaranya yang utama adalah melihat situasi pandemi yang terus saat ini belum mereda. Lalu kemudian banyak yang di PHK, kemudian juga ada aspirasi dari masyarakat untuk pengurangan biaya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah mendengarkan aspirasi dari anggota DPRD Kota Banjarmasin yang menyampaikan setiap reses keluhan masyarakat terkait dengan tarif pemakaian 10 kubik, maka jajaran PDAM Kota Banjarmasin bersepakat untuk mencabut kebijakan terkait dengan pemberlakuan minimum pemakaian 10 kubik di semua kategori pelanggan. Karena sebelumnya kan kita sudah menurunkan juga untuk pelanggan MBR A11 dan A12 dari 10 kubik menjadi 5 kubik. Tapi karena memang banyak masyarakat yang terdampak, sehingga untuk meningkatkan daya beli dan mengurangi beban masyarakat, terutama dari aspek pelayanan dasar penyediaan air bersih, maka sekali lagi kami menyatakan bahwa kebijakan 10 kubik itu dicabut di semua kategori dan ini tidak mengganggu kinerja perusahaan. Dengan telah dicabutnya kebijakan ini, maka pelanggan akan membayar dengan tarif normal atau sesuai pemakaian. Ibnu memastikan dengan kebijakan ini tidak akan mengganggu kinerja PDAM, sebab PDAM masih bisa melakukan efisiensi dan tetap bisa melakukan rasionalisasi anggaran. Kebijakan ini mulai berlaku pada bulan Oktober yang dibayarkan pelanggan di bulan November 2020 dan seterusnya. Muhail, Banjar TV. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin HM Yamin HR menyatakan sebenarnya saat keluarnya kebijakan 1 kubik bayar 10 tidak mendapat persetujuan DPRD Banjarmasin. Yamin mempertanyakan kenapa tiba-tiba Pemko Banjarmasin mengeluarkan kebijakan baru, yakni mengembalikan tarif normal atau 1 kubik bayar 1 kubik. Yamin menyebutkan pihak DPRD Banjarmasin jangankan menyetujui, mengetahui saja tidak terkait penarikan.
Sejak 2017 lalu, banyak masyarakat yang protes keras dan pihaknya sudah lama meminta kepada Pemko untuk mengembalikan tarif normal PDAM. Meskipun telat, politisi Partai Gerindra Banjarmasin itu mengapresiasi kebijakan Pemko Banjarmasin, namun juga menyayangkan justru keluar jelang Pilkada Banjarmasin. Juga di DPRD khususnya saya juga pribadi dan perwakilan masyarakat sangat menyayangkan sebenarnya kebijakan ini, pencabutan ini di saat musim kita mempersiapkan pilkada lah ya. Jadi jangan sampai dengan kebijakan ini pemerintah kota untuk mencabut minimum 10 kubik ini dijadikan salah satu untuk membuat perhatian masyarakat ke salah satu pasangan calon. Jadi harapan kita ini murni dengan keinginan dan apresiasi masyarakat yang begitu banyak dengan adanya beban 10 kubik ini. Murtasyah, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, setelah sempat 1 hari dilaksanakan uji swab di Bandara Internasional Samsudinor bagi penumpang dari Jakarta ke Banjarmasin, resmi dihentikan sementara. Hal ini menyusul adanya surat edaran Sekda Prop Kalsel. Sementara itu pula pasca diberhentikannya uji swab Pemko Banjarmasin bakal kembali memperkuat sanksi penggunaan masker supaya masyarakat lebih disiplin. Pemko Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan Selasa 15 September melaksanakan screening sekaligus uji swab bagi para penumpang pesawat udara dari Jakarta ke Banjarmasin. Tujuannya sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya Kota Banjarmasin, dalam melindungi masyarakatnya agar tidak tertular COVID-19, mengingat perkembangan di ibu kota Jakarta sudah mengkhawatirkan. Namun tujuan baik itu ternyata belum sejalan dengan pemerintah provinsi, dibuktikan dengan surat edaran Sekda Prop Kalsel yang meminta kegiatan swab bandara dihentikan sementara waktu. Mahli beranggapan permintaan penundaan ini lantaran adanya pertimbangan lain. Untuk itu pihaknya akan kembali melakukan koordinasi sampai kapan kegiatan swab ini ditunda. Dasar hukum terhadap instruksi itu ya sebagai pelaksanaan dari kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. Jadi tujuan kita melakukan screening terhadap pelaku perjalanan khususnya yang dari Jakarta masuk wilayah Banjarmasin, sekali lagi itu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah khususnya Kota Banjarmasin dalam melindungi masyarakatnya, mengadvokasi orang-orang yang sehat agar tidak tertular lagi, karena Jakarta sudah diketahui secara bersama-sama sudah menarik remnya dan menyatakan bahwa Jakarta dalam keadaan bahaya, dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, sebagai bentuk respon terhadap kondisi dan situasi Jakarta seperti itu, ya kita melakukan upaya screening terhadap semua pelaku perjalanan yang dari Jakarta. Namun demikian, kita sempat sehari melakukannya dan hari ini kita menerima surat dari WA yang diprint oleh staf kami yang diminta oleh PLT Sekda Provinsi untuk menunda sementara waktu. Ya, kita laporkan dengan Bapak Wali Kota terhadap surat tersebut dan arahan beliau. Ya, kita ikuti saja sambil nanti kita koordinasikan lagi. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dalam hal ini tetap akan memperhatikan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Muhail, Banjar TV. Kegiatan uji swab bagi para pelaku perjalanan dari Jakarta ke Banjarmasin di Bandara Internasional Samsudinor resmi dihentikan sementara hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Lantas strategi apa yang bakal dilakukan Pemko Banjarmasin jika kegiatan swab yang tujuannya untuk melindungi warganya dari COVID-19 tersebut dihentikan? Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi mengaku akan kembali memperkuat penegakan sanksi Perwali Nomor 68 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 sebagai bentuk upaya kedisiplinan masyarakat.
Penguatan edukasi itu bertujuan agar masyarakat bisa turut serta berperan aktif dalam mencegah penularan virus, mengingat sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan wabah virus tersebut. Kita akan memperkuat penegakan sanksinya, yang Perwali 68 yang akan kita perkuat dan mendisiplinkan masyarakat. Artinya di internal Kota Banjarmasin kita harus tetap menguatkan hal itu. Jadi penguatan edukasinya, penguatan peran serta masyarakatnya, nah inilah yang akan kita lakukan. Kenapa hanya ini? Ya karena memang virus corona itu sampai hari ini obatnya tidak ada. Tidak ada obatnya sehingga kesadaran masyarakatlah sebenarnya kunci dari sebuah keberhasilan penanganan wabah saat ini. Mahli mengaku akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi bagi pelaku perjalanan dari Jakarta ke Banjarmasin bisa dijalankan sehingga upaya yang selama ini tidak menjadi sia-sia. Apalagi DKI Jakarta sudah melakukan PSBB total lantaran kasus positif COVID-19 terus mengalami peningkatan. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, masih mengenai disiplin protokol kesehatan, di mana apel gabungan operasi justisi penegakan hukum disiplin protokol kesehatan digelar di Pasar Antasari, Banjarmasin, yang mana dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinor. Harapannya melalui kegiatan ini dapat meminimalisir laju percepatan COVID-19 di daerah ini. Di samping itu pula pemirsa, usai melaksanakan apel bersama, ratusan personil gabungan langsung menyebar di beberapa titik untuk melaksanakan operasi justisi disiplin protokol kesehatan. Di antaranya di Kecamatan Banjarmasin Barat dan Pasar Sentra Antasari. Hasilnya diketahui 8 warga terjaring dalam operasi tersebut. Apel gabungan operasi justisi penegakan hukum disiplin protokol kesehatan digelar pemerintah provinsi dan kota Banjarmasin di Pasar Antasari, Kamis 17 September 2020. Apel gabungan yang melibatkan ratusan personil dari polisi, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan BPBD ini dipimpin langsung Gubernur Kalsel Sahbirinur. Apel juga ditandai penyerahan rompi kepada perwakilan petugas justisi oleh Gubernur Kalsel. Apel gabungan operasi justisi penegakan protokol kesehatan ini dalam rangka menekan laju penyebaran COVID-19 di Kalimantan Selatan. Namun, upaya ini tak akan berhasil tanpa adanya peran serta semua pihak untuk bersama-sama dan bahu-membahu memerangi penyebaran COVID-19. Ada Pak Kapolda, Pak Danrem, dan Nana, dan lalu dan unsurannya ada Ketua DPR juga. Hari ini kita melaksanakan apel gabungan penegakan justisi, penegakan disiplin protokol kesehatan yang kita harapkan ini mampu meminimalisir laju percepatan COVID-19. Tapi kata kuncinya hari ini adalah kita harus bergotong royong, bahu-membahu bersama-sama melawan COVID-19. Apa itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan rakyat. Kita bergerak semua untuk menahan laju perkembangan COVID-19. Kita jangan pernah menyerah, bergerak terus. Usai memimpin apel, orang nomor 1 di provinsi ini juga menyempatkan diri membagikan masker secara gratis kepada pengunjung Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Muhail, Banjar TV. Usai menjalankan apel gabungan, ratusan personil yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan BPBD ini langsung menyebar ke beberapa titik untuk melaksanakan operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan. Pantauan Banjar TV, selain di Kecamatan Banjarmasin Barat, petugas juga melakukan operasi di Pasar Sentra Antasari. Hasilnya, 6 orang didapati tanpa menggunakan masker. Ke-6 orang tersebut langsung diminta menjalani sidang di tempat, sementara 2 orang lainnya yang terjaring di Kecamatan Banjarmasin Barat menjalani sidang secara daring. Kamu nyapu fasilitas umum, membersihkan fasilitas umum selama 15 menit, ya. Bayar denda. Petugas tadi. Yang mana petugasnya? Ini Pak yang nelfon Pak, sebelah saya Pak. Ya. Dua aja Pak. Ya. Ya, pelanggannya 2. Ya 2 Pak, ini mau 2. Oke. Oke, sudah selesai semua Pak. Itu denda 50.000 atau membersihkan fasilitas umum selama 15 menit Pak ya. Siap. Oke, terima kasih. Pada sidang tersebut, pelanggar diberikan pilihan sanksi denda atau sanksi sosial seperti membersihkan fasilitas umum. Namun berdasarkan data,
rata-rata warga yang terjaring memilih sanksi denda dengan membayar maksimal Rp100.000. Putusannya kita denda 50.000 atau mencucikan fasilitas umum, menyapu selama 10 menit. Berarti kayak diberi pilihan malah? Enggak, kalau dia nggak kuat bayar, nyapu. Kalau dia kuat bayar, nggak kuat bayar, balu. Dari yang kena sanksi lebih memilih yang banyak yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Yang tadi, Pak? Banyak yang bayar apa? Bayar, banyak yang bayar. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya akan kita simak bersama penyelenggaraan hajatan pemilu harus netral. Nantikan informasinya sesaat lagi.